Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, bukan karena kuat dan hebat kami. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu pemeliharaan Tuhan terhadap umat-Nya. Zakaria pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita renungkan saat ini menguraikan bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi penduduk Yehuda dan Yerusalem. Pertama, berisi mengenai peringatan bagi Yerusalem untuk tidak bermegah atas Yehuda, tidak menganaktirikan mereka. Kedua, Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem. Orang-orang yang tersandung di antara mereka akan menjadi seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Penduduk Yerusalem akan terangkat status sosial mereka. Tidak ada yang direndahkan, disepelekan, dan diasingkan. Mereka akan menjadi seperti Daud yang adalah raja. Tuhan akan memulihkan umat-Nya menjadi suatu bangsa yang diperhitungkan dan sejahtera hidupnya. Tuhan sendiri yang berikhtiar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya berusaha untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Hidup seperti apakah yang tidak berpengharapan? Hidup di bawah bayang-bayang murka Allah. Orang berdosa tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan keadilan Allah. Yang ada hanyalah bayang-bayang hukuman berupa kebinasaan yang mengerikan. Penolakan Israel terhadap penggembalaan Tuhan menyeret mereka ke dalam suatu kondisi hidup yang tidak lagi berpengharapan. Sekian lama bangsa ini berada dalam cengkramang bangsa asing yang silih berganti menindas mereka. Puncaknya, semua bangsa di muka bumi akan bersatu menyerang mereka, sementara mereka sendiri terpecah, saling bermusuhan. Di saat seperti itulah Allah menyatakan kedaulatannya dengan menyelamatkan umat-Nya. Allah tidak membiarkan mereka terus-menerus ditindas musuh-musuhnya. Dalam penyelamatan ini, Allah menjadikan umat-Nya
seperti pasu yang memusingkan dan batu yang menghancurkan, sehingga tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang sanggup membinasakan mereka. Sebaliknya, yang terjadi adalah kehancuran bangsa-bangsa asing ini. Penyelamatan Allah akan memulihkan juga perpecahan yang terjadi di antara umatnya dan menghapuskan keangkuhan rohani yang selama ini menjadi penyebab perpecahan itu. Mereka akan bersatu kembali dan mengalahkan musuh-musuhnya. Akhirnya Tuhan akan memuliakan serta mengokohkan mereka kembali sebagai satu bangsa. Kita harus menyadari bahwa kita diselamatkan di saat tanpa pengharapan. Bukankah kita orang Kristen ini dahulunya termasuk bilangan orang kafir yang jauh dari Allah? Bukankah dahulu kita mengambil jalan sendiri yang menuju pada kebinasaan? Dan bukankah dahulu maut menjadi bagian tak terpisahkan dari kita? Justru di saat seperti itulah Tuhan Yesus datang menganugerahkan keselamatan kepada kita. Betapa ajaib karya Allah dalam hidup kita umat tebusannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah begitu peduli dengan umatnya. Ia hendak menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang Maha Kasih. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan bahwa karena Allah begitu mengasihi dunia, Ia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib yang ditempuh oleh Yesus untuk keselamatan kita. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita tetap hidup dalam Tuhan. Jangan tinggalkan gereja Tuhan dengan alasan dan demi apapun. Apakah itu karena jabatan, status sosial, kekayaan, dan lain sebagainya? Karena Ia begitu mengasihi kita, Ia datang dalam dunia ini menjadi sama dengan kita dan menderita, bahkan mati di kayu salib. Ia rela mati menggantikan kita. Oleh karena itu, tetaplah hidup dalamnya. Maka kita percaya Ia akan menyertai kita dan memberkati apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan kepada umatnya selalu nyata dan tak berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, biarlah firman yang sudah kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saatnya kami akan kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin.